Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evelina Gule, NIM 202053012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian. Di mana desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melakukan pelaksanaan penelitian. Mahasiswa memahami desain penelitian dan mendesain sebuah penelitian kecil dari sebuah studi kasus. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian. Di antaranya, dalam menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Dengan pemilihan desain peneliti yang tepat diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Di mana sebelum kita melakukan penelitian, terlebih dahulu kita harus mempunyai pedoman. Terlebih dahulu kita harus mempunyai contoh dalam sebuah meneliti sehingga apa yang kita teliti dapat sesuai dengan yang kita harapkan dengan baik. Kemudian macam-macam desain peneliti. Nah, di sini ada beberapa macam-macam desain peneliti, yaitu causal, comparative, kemudian eksperimental, type of research design, yaitu NURBS, historical, action design, survey, dan correlation. Nah, riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan riset that all for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberi perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain independent variable merupakan faktor yang bisa dimanipulasi, di mana independent variable ini dapat merupakan faktor yang bisa dimanipulasi atau bisa digarang-garang. Kemudian dependent variable adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap, di mana dependent variable ini tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dikarang-karang. Ini merupakan faktor yang tetap. Kemudian experimental condition, di mana grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dan eksperimen. Eksperimental ini merupakan dari grup kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Kemudian control condition, yang merupakan kumpulan dari grup yang tidak bisa termanipulasi. Nah, ini control condition ini tidak bisa dimanipulasi. Kemudian confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Confounding variable ini merupakan dari batasan penelitian. Yang kemudian uncontrolled variable, yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Contoh 1, misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petak sawah pertama tidak diberikan pupuk, dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Contoh kedua, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan tidak menggunakan e-learning bila dengan adanya
e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan dua contoh tersebut, dapat diambil suatu argumen. 1. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terhadap suatu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Yang kedua, pembandingan atau kontrol, di mana kedua contoh di atas tersebut dengan eksperimental design, di mana adanya penyebab yang berkolerasi dengan dampak. Dampak contohnya yang di nomor 1 yaitu sawah yang satu tidak diberikan pupuk. Biasanya kalau ibu-ibu kalau di sawah itu tidak dipupuk, maka dia tidak akan subur, dia tidak cepat subur. Sedangkan sawah yang sering dikasih pupuk, dia akan subur dan menghasilkan buah yang banyak. Contoh yang kedua, dampaknya yaitu mahasiswa yang belajar dengan e-learning atau online itu dapat meningkatkan proses pembelajaran. Itulah dampak dari contoh nomor 2. Yang ketiga yaitu penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Dampak ini bisa juga muncul. Ini juga bisa muncul dari faktor-faktor lain. Contoh lainnya, perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk pada tanaman jagung tersebut adalah hal yang diasumsikan sama tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkap dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda tingkat kesuburan dan tidak kemiringan yang sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Nah, contoh, kalau kita membuat sebuah penelitian yang bersifat eksperimental, kita harus mengusahakan, kita harus memilih, harus adanya yang namanya perbedaan dengan yang satu dan yang satu. Dampak dari contoh di atas yaitu ini tanaman yang sudah kita tanam, tanaman jagung yang sudah kita tanam dengan sama dan dipupuk dengan sama, kita siram tiap hari, kita kasih pupuk, tetapi kenapa buahnya tidak sama? Kenapa suburnya tidak sama? Nah, ini disebabkan bisa juga dengan tanahnya, atau bisa dengan bibitnya juga itu kurang, yang satunya kurang baik, atau yang satunya subur. Nah, ini dampak dari contoh yang ini. Dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terhadap hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi. Bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri kita atau pribadi kita sendiri, namun lebih ke arah keterbatasan penelitian, lebih dari keterbatasan kita, keterbatasan saat meneliti. Misalnya, karena peneliti ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada lingkup tertentu saja dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering digunakan dalam penulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komputer, banyak yang digunakan experimental research, banyak merupakan simulasi atau diatur jumlahnya. Ada perbandingan dan hasil berupa grafik.
Misalnya, grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda, metode yang didapat dengan experimental research. Grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental, baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terhadap hubungan sebab akibat. Nah ini, dalam sebuah desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari kolerasi. Efek dari kolerasi dampaknya menimbulkan efek dari juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya ini teman-teman. Untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang merupakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dampaknya yaitu biasanya ya teman-teman, kalau kita secara offline ini kita dapat langsung bertemu dengan dosennya, kita dapat langsung mempraktekkan pembelajaran yang diberikan dosennya. Tetapi kalau di e-learning ini, Bapak Ibu dosen dapat memberikan video, kita tinggal mengikutinya. Nah, di sini juga banyak juga sisi positifnya, dimana kalau kita juga mahir dalam e-learning, meningkatkan proses belajar kita lebih meningkat, maka proses pembelajaran ini dapat meningkatkan proses yang lebih baik. Dalam penelitian eksperimental, ada yang disebut dengan independent variable atau faktor yang dimanipulasi dan dependent variable, faktor yang diukur. Misalnya, dua petak jagung di mana diberikan berupa pemumpukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang manipulasi, pemumpukan yang kita berikan 4 macam perlakuan, misalnya ini. 1. Tanpa pemumpukan. Contoh nih teman-teman, dalam jagung kita ada tanaman jagung kita tidak memupuk, apakah bisa subur? Tentu tidak teman-teman. Jagung yang sering kita pupuk, siram, membersihkan rumput-rumputnya, nah maka dia akan cepat subur dan buahnya juga menghasilkan lebih baik. Sedangkan kalau kita tidak memupuknya, mungkin ya bisa mati ya teman-teman. Tanaman yang sudah kita tanam itu bisa mati karena kita tidak merawatnya. Kita tidak memupuknya, kita tidak membersihkan rumput-rumput yang ada pada jagung atau tanaman jagung kita. Kemudian pemupukan dengan 0,5 kilo. Yang ketiga yaitu pemupukan dengan 1 kilo dan pemupukan 1,5 kilo. Kita dapatkan hasil yang berbeda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kilo. Ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi, titik maksimum. Nah, contohnya nih teman-teman, dalam tanaman jagung kita memberikan pupuk 1,5 kilo, padahal tanamannya itu nggak banyak. Kita pupuk, kita kasih banyak pupuk, itu juga tidak menghasilkan hasil yang lebih baik, malah membuat tanaman kita itu bisa mati, bisa layu karena terlalu kebanyakan pupuk. Maka kita harus mempunyai yang namanya maksimum. Contohnya nih, setengah kilo atau beberapa, atau segenggam tangan kita kasih pupuk di tanaman jagung kita tersebut. Berdasarkan data yang kita dapat, digambarkan grafik yang berbeda di mana setiap pertambahan suatu independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda.
Analisis penggambaran pada grafik ini menjadi dua, yaitu independen variabelnya adalah pemumpukan dan dependen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan dapat hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut dengan batasan dari penelitian. Dimana kalau kita memupuk yang satu banyak, yang satu tidak banyak, dan hasilnya juga berbeda. Tetapi kalau kita memupuknya sama-sama, mungkin hasilnya juga akan sama. Kuis eksperimental. Samakan dengan desain penelitian eksperimental. Kuis eksperimental juga termasuk dalam experimental design, namun tidak punya kontrol. Kuis eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan treatment. Misalnya pemasaran marketing, kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing. Karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat pada saat itu, belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya brand marknya tidak bisa diklaim pada saat marketing. Contoh lain pada investasi information technology atau IT. Untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebagai adanya IT dengan sesudah adanya IT, berdasarkan data yang dikumpulkan dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya, apakah sebelum adanya tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman, dulu kan tidak ada yang namanya teknologi. Sekarang teknologi itu makin canggih dan banyak orang yang menggunakan teknologi dan bisa membuat lebih meningkat kualitasnya. Yang kemudian yaitu biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan disebut one shot test on control group atau IDEC atau control group. Causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat. Ini merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk comparative research. Independen variabel pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diberikan perlakuan treatment. Penelitian komparatif terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi antara dua grup atau lebih dan memberikan penjelasan terhadap perbedaan antara dua kelompok atau grup. Misalnya perusahaan IT multinasional dan lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal. Untuk manipulasi data bisa digunakan dengan macam-macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila Intercept ingin melihat apakah pada grafik yang terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statis seperti UJIT maupun uji covariance. Bila peneliti yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambar penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contoh untuk melihat hubungan antara faktor produksi independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan independen variabel dari hasil data yang dikumpulkan. Dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap suatu independen variabel beberapa penambahan independen variabelnya berdasarkan grafik yang dapat cari rata-ratanya dari hasil. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan tersebut bisa kebetulan.
Dalam menganalisa penelitian, kita harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik analisa secara kualitatif, keduanya saling melengkapi di mana ada keadik-adik ilmi yang harus dipenuhi, baik metode teknik maupun tools. Misalnya, tidak mengatakan bahwa perusahaan internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data teori yang mendukung. Correlation research, bentuk penelitian yang sering kualitatif ialah penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat, tetapi kualitatif menjamin adanya korelasi. Misalnya nih, baik pertemuan di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat malam.